mas kecil, dia nggak mundur. Saya menjelang lulus itu menulis skripsi tentang buruh. Saya menangkap ada satu sekelompok masyarakat, masyarakat yang benar-benar tidak berdaya menghadapi arus besar negara. Foto pada 7 Oktober 1993 merupakan pertama kali sosok Munir tertangkap kamera Kompas. Saat itu, sosok Munir telah dikenal sebagai pionir pergerakan buruh di Jawa Timur. Apalagi ia tengah menangani kasus terbunuhnya Marsina, buruh jam tangan di Sidoarjo yang memantik gerakan buruh secara nasional. Sepak terjang Munir dalam pendampingan buruh di Jawa Timur membawanya kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Bersama Suciwati, istri yang juga merupakan aktivis buruh di Malang, Munir pindah ke ibu kota pada 1996. Mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi Di Jakarta, Munir bertemu dengan beragam aktivis dan gerakan politik bawah tanah. Hal ini sangat dipahami karena YLBHI saat itu menjadi tempat strategis bertemunya beragam gagasan, perubahan, dan pergerakan menuju arah politik yang bebas tekanan dari rezim Orde Baru. negeri ini telah lelah oleh kekerasan. Saat itu korban kekerasan dan penghilangan paksa bungkam dan takut bersuara. Berani bersuara, maka nyawa jadi taruhannya. Ketakutan ini tertangkap radar Munir. Munir yang semula banyak menangani kasus buruh, bergeser menangani berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak secara nasional. Sebut saja pembelaan terhadap aktivis Timur Timur, kasus tuduhan subversif Sri Bintang Pamungkas, kasus Tanjung Priok, hingga kasus Talang Sari. Kerjaan adalah undang-undang yang berkaitan dengan nasib kami, nasib kaum buruh. Suhu politik tanah air yang memanas akhir 1997 membuat laporan jumlah orang hilang meningkat. Hal ini membuat Munir dan rekan-rekan berbagai LSM pemerhati hak asasi manusia sepakat untuk mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Laporan yang awalnya hanya melalui surat dan telepon berubah menjadi laporan langsung karena sebagian masyarakat korban makin berani untuk menyampaikan pengaduan. Nah, resisten negara ini semakin menguat bulan Februari penculikan aktivis. Kita mulai advokasi bulan Maret, minggu-minggu awal itu beberapa keluarga orang hilang dan rata-rata mereka bertanya, kenapa di Indonesia tidak ada organisasi yang spesifik melihat konteks penghilangan orang, karena mereka nggak ngerti hal itu apa. 22 Maret kita memunculkan Kontras. Munir melalui Kontras dianggap berhasil menguak motif penculikan dan penghilangan paksa, bahkan secara berani mempublikasikan temuannya tersebut. Munir dan delegasi Kontras bahkan bertemu dengan Menhankam dan Panglima ABRI kala itu, Jenderal TNI Wiranto, untuk mendesak penanganan kasus orang hilang, sesuatu yang tak mungkin terjadi di zaman Orde Baru. Dengan kegigihannya, Kontras bersama Komnas HAM dan tim pencari fakta ABRI menggiring tim Mawar, sebuah pasukan khusus yang dianggap melakukan penculikan sejumlah aktivis dari 1997 hingga 1998 pada sebuah pengadilan militer. Ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim Mawar penculikan terhadap 9 orang, Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Kami meminta kepada negara untuk berlaku adil kepada rakyatnya. Semua yang dilakukan Munir bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Teror menjadi makanan sehari-hari Munir sejak pertama kali terjun menjadi aktivis awal tahun 1990-an.
Saat diwawancarai Kompas 25 Mei 1998, sesaat setelah Presiden Soeharto lengser, Munir mengatakan bahwa teror yang dialaminya saat menangani kasus orang hilang tidak ada apa-apanya dengan teror saat dirinya menangani kasus Marsina. Apa saja teror yang menghampiri Munir sepanjang karirnya sebagai aktivis? Ada orang di dalam institusi negara yang jengkel, yang memang tidak menginginkan Munir terus mengkritik